Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 3. We'll tell you about cash receipt accounting system. My name is Lurusati Putri Azahra and my teammate is Grandi Haris Akira and Muhammad Fahmi Farudin. The company's cash receipt come from two main sources. The first one is cash receipt from cash sales and the second one is from receivables. The cash receipt from cash sales consisting of cash receipt from over-the-counter sales, cash on delivery sales, and from credit card sales. Cash receipt from receivable consisting of corporate collectors, post office, and logbook collection plans. So the first one is cash receipt from cash sales. Activity description. Cash sales are carried out by the company by requiring the buyer to pay the price of the goods in advance before the goods are delivered by the selling company to the buyer. After the money is received by a company, the goods are then handed over to the buyer and the cash sales transaction is recorded by the company. Jadi penjualan tunai ini dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembelinya melakukan pembayaran harga barang terlebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan penjual kepada pembeli. Yang pertama yaitu cash receipt from over-the-counter sale. Jadi di sini ada bagan yang sudah mencerminkan bagaimana penerimaan cash dari over-the-counter sales. Yang pertama yaitu pembeli memesan barang kepada bagian penjualan. Setelah itu pembeli membayar harga barangnya. Setelah sudah dibayar, bagian penjualan akan memerintahkan bagian pengiriman menyerahkan barangnya kepada pembeli. Lalu langkah selanjutnya, bagian pengiriman barang menyerahkan barangnya kepada pembeli. Setelah itu, bagian kasa menyetorkan kas ke bank karena sudah mendapat pembayaran dari barang yang dibeli pembeli tadi. Setelah itu, bagian pengiriman memberikan catatan kepada bagian akuntansi untuk mencatat pendapatan penjualan. Begitupun juga bagian kasa memberikan catatannya kepada bagian akuntansi agar bagian akuntansi dapat mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai. Lalu yang kedua ada cash receipt from cash on delivery sale. Cash on delivery sales is a sales transaction that involves a post office, public transport company, or the transportation company itself in the delivery and receipt of cash from sales. Jadi di sini sudah ada bagannya bagaimana sebuah penerimaan kas dari COD itu dilaksanakan. Yang pertama yaitu pembeli memesan barang lewat surat yang dikirim melalui kantor pos. Lalu penjual mengirim barang ke pembeli via COD sales. Setelah sampai di sini, kantor pos mengirim barang ke alamat pembeli. Lalu kantor pos penerima mengirim pemberitahuan adanya COD sales, lalu pembeli membayar harga barang dan menerima barang yang sudah dibeli. Lalu dari kantor pos penerima ini memberitahu kantor pos pengirim bahwa COD sales telah dilaksanakan. Lalu dari kantor pos pengirim ini mereka memberitahu penerimaan kas dari COD sales kepada penjual. Lalu yang ketiga ada cash receipt from credit card sales. Credit card is one of the payment option for buyers, both in over-the-counter sales or cash on delivery sales. Jadi, kartu kredit ini sebenarnya bukan merupakan suatu tipe penjualan, tetapi merupakan salah satu cara pembayaran bagi pembeli dan sarana penagihan bagi penjual. Di sini sudah ada bagannya, bagaimana penerimaan cash dari credit card sales itu dilaksanakan. Yang pertama, pemegang kartu kredit atau pembeli memesan barang kepada bagian penjualan. Lalu bagian penjualan memerintahkan bagian pengiriman untuk menyerahkan barangnya kepada pembeli. Lalu pemegang kartu kredit membayar dengan kartu kredit ke bagian kas. Setelah itu, bagian pengiriman menyerahkan barangnya kepada pembeli. Langkah selanjutnya, bagian kas menyetor slip kartu kredit ke bank. Lalu bank penerbit kartu kredit akan secara periodik melakukan penagihan kepada pemegang kartu kredit, dan seterusnya seperti itu. Credit card can be classified into bank card, company card, and travel and entertainment card. Bank card. This card is issued by a bank or other financial institution, and credit cards that are often used are Visa and MasterCard.
Jadi yang sering dipakai oleh masyarakat adalah Visa dan Mastercard. Lalu ada company cards. These credit cards are issued by certain companies to their customer, and the customer can use this card only at the credit card issuing company. Jadi sebuah perusahaan akan mengeluarkan kartu kredit dan kartu kredit tersebut hanya bisa digunakan di perusahaan yang menerbitkan kartu kredit ini. Lalu ada travel and entertainment card. This credit card used for travel and entertainment. Related function. Sales function is responsible for accepting orders from buyer, filling out cash sales invoice, and submitting this invoice to buyers. Cash function is responsible for cash received from buyers, atau fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan kas dari pembeli. Lalu ada warehouse function is responsible for preparing the goods ordered by the buyer and handing them over the shipping function. And shipping function is responsible for packaging the goods and handing over to the buyer. And accounting function is responsible for recording sales transaction and cash receipts and generating sales reports. Information required by management. The first one is amount of sales revenue by a product type or product group over a certain period of time, atau jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Lalu yang kedua ada amount of cash received from cash sales, atau jumlah cash yang diterima dari penjualan tunai. Lalu ada the total cost of product sold during a certain period, atau jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Lalu ada the name and address of the buyer, nama dan alamat pembeli. Lalu ada the quantity of product sold, atau kuantitas produk yang dijual. Lalu ada the name of the salesperson who made the sale, atau nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Dan yang terakhir adalah authorization of the competent authority, atau otorisasi pejabat yang berwenang. Dokumen use atau dokumen yang digunakan. Yang pertama yaitu invoice for cash sales, to record various cash sales transaction, atau faktur penjualan tunai yang digunakan untuk merekam berbagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Lalu ada cash register tape, is proof of cash receipt and supporting document for cash sales invoice. Jadi dokumen ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. Lalu ada credit card sales slip, serves as a tool to collect cash from bank that issue credit card for sales transaction of credit card holders. Jadi dokumen ini berfungsi sebagai alat untuk menagih uang tunai dari bank yang mengeluarkan kartu kredit untuk transaksi penjualan yang telah dilakukan oleh pemegang kartu kredit. Lalu ada bill of lading, is a proof of delivery of goods from company selling goods to the public transport company. Jadi dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Lalu ada sales invoice for cash on delivery, is to record cash on delivery sales and to collect cash from customer. Jadi dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan cash on delivery. Lalu ada proof of bank deposit, as evidence of cash deposit in the bank and as source of documents for recording by the accounting function. Atau bisa juga disebut dengan bukti setor bank yang berfungsi sebagai bukti penyetoran kas ke bank dan sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai ke dalam jurnal penerimaan kas. Lalu ada recapitulation of cost of goods sold, is to summarize the cost of product sold during a period, atau untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama suatu periode. Accounting record use atau catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama yaitu ada sales journal, to record and summarize sales data, atau untuk mencatat dan meringkas data penjualan. Lalu ada cash receipt journal, to record cash receipt from various sources, atau untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber, diantaranya dari penjualan tunai.
Lalu ada general journal to record the cost of product sold. Jadi jurnal ini berfungsi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Inventory card is to record the reduced cost of product sold and monitor the mutation and inventory of goods in the warehouse. Jadi kartu persediaan ini digunakan untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk yang dijual dan mengawasi mutasi dan persediaan barang yang disimpan di gudang. Lalu ada warehouse card to record mutation and warehouse inventory in the warehouse and to record the reduced quantity of product sold. Jadi, kartu gudang ini digunakan untuk mencatat mutasi dan persediaan barang yang disimpan dalam gudang dan digunakan untuk mencatat berkurangnya kuantitas produk yang dijual. The network of procedures that make up the system. The first one is sales order procedure. The sales function takes order from buyers and create cash sales invoice. Second one is cash receipt procedures. The cash function accepts payment of the price of goods from the buyer and provide a receipt of payment. Delivery of goods procedure. The shipping function delivers the goods to the buyer. Recording cash sales procedure. The accounting function records in the sales journal and cash receipt journals and records the reduced inventory of goods sold. The next one is procedures for depositing cash into the bank. Cash function deposit cash received from cash sales to the bank in full amount. The next one is procedure for recording cash receipt. The accounting function records cash receipt into the cash receipt journal based on bank deposit evidence. The next one is procedure for recording cost of goods sold. The accounting function creates memorial evidence as a source document for recording cost of goods sold. Element of internal control. First is organization. The sales function must be separate from the cash function. Next, the cash function must be separate from the accounting function. The third, cash sales transaction must be performed by the sales function, cash function, delivery function, and accounting function. The next, authorization and recording procedure. First, receipt of order from buyers is authorized by the sales function using the cash sales invoice form. Second, cash receipts are authorized by the cash function by stamping paid off on the cash sales invoice and affixing cash register date to the invoice. The third, sales by bank credit card are accomplished by requesting authorization from the credit card issuing bank. The fourth, the delivery of goods is authorized by the delivery function by stamping it delivered on the cash sales invoice. The last, the entry into the journal book is authorized by the accounting function by marking the cash sales invoice. And then, healthy practice. Cash sales invoices are numbered and their use is accounted by the sales function. Second, journal cash receipt from cash sales is fully deposited to the bank on the same day as cash sales transaction or the next working day. And the last, calculating of cash balance in the head of the cash function practically and suddenly by the internal examiner function. The explanation of internal control element. Organization. At the first point, the explanation is a sales function, which is an operating function, must be separated from a function that is a storage function. The second, based on the element of a good internal control system, the accounting function must be separate from the other two main functions. And the last, cash sales transaction must be performed by the sales function, cash function, delivery function, and accounting function. Authorization and recording procedure. The explanation for the first one is the cash sales transaction begin with the issuance of a cash sales invoice by the sales function. Second, as evident that the function of cash receipt
have received cash from the buyers. The third, the problem faced by merchant in selling with credit card and bank is the determination of the credit card holder's bona fide. The fourth, the stamp has been submitted given by delivery function on the invoice of the sale of cash proves that he has delivered the goods to the buyers. And the last, each entry into the accounting records must be made by employee who is authorized to change the accounting record. The explanation for healthy practice. First, within the organization, any financial transaction will only take place if it has been authorized by the authorities. The second, immediate deposit of all cash journals received from cash sales to the bank will make the company's cash journal can be tested for its relevance and condition using information from the bank listed in the checking account. The last, for healthy price explanation, is periodic and sudden cash calculation will reduce the risk of embezzlement of cash received by the cashier. Document flowchart of cash acceptance system. First, over-the-counter sale. Second, cash on delivery sale. And the third, credit and sale. And this is the cash acceptance of cash acceptance system document from over-the-counter sale. First, based on cash sales invoice attached with cash register tape, the journal section record over-the-counter sale transaction into the sales journal with the following journal: cash sale on the debit and sales revenue on the credit. The second, based on evidence of bank deposit received from the cashier, the journal section record cash received from over-the-counter sale in the cash receipt journal with the following journal: cash on the debit side and cash sale on the credit side. And these are the flow system document flowchart from over-the-counter sale. You can watch on your own. This is the continued cash flow system document, cash flow chart from cash on delivery sale. And then the last flowchart of cash receipt system document from credit card sale. Cancelled check. Cancelled checks are checks that have been used to pay and by the receipt of the check cash or cash to the bank. These are the flow chart in cancelled check in the United States. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang cancel check. Cancel check were checks that have been used to pay and by the recipient of the check have been cashed and disbursed to the bank. Jadi, cancel check merupakan cek yang telah digunakan untuk membayar dan oleh penerima cek telah diuangkan atau dicairkan ke bank. Dalam kasus ini, cancel check di Amerika sebenarnya sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Sedangkan untuk di cancel check di Indonesia diketahui cancel check di Indonesia itu tidak ada karena seringkali dalam penagih piutang kreditur diwajibkan untuk menyerahkan kwitansi terlebih dahulu sebelum cek diserahkan atau dikirimkan oleh debitur kepada kreditur. Hal ini dilakukan karena dalam transaksi pembayaran dengan cek
pihak pembayar tidak memperoleh jaminan akan menerima tanda terima pembayaran dari pihak penerima cek. Jadi, untuk pembayar untuk mengirimkan cek itu tidak bisa langsung kembali ke pembayar. Selanjutnya adalah fungsi yang terkait atau related function. There are 5 related functions, which is secretarial function, billing function, cash function, accounting function, and internal checker function. For the secretarial function, are responsible to receiving checks and notification, and billing function are responsible for billing company's debtor. Cash function responsible for depositing cash from various functions to the bank. Accounting function is responsible for recording cash from receivable into cash receipt journal. An internal checker function is responsible for carrying out the calculation of cash in the hands of cash functions periodically. Jadi fungsi-fungsinya terdiri sebagai berikut, yaitu fungsi sekretariat itu bertugas untuk dalam penerimaan cek dan surat pemberitahuan melalui pos dari para debitur perusahaan. Nah, fungsi sekretariat bertugas untuk membuat daftar pemberitahuan atas dasar surat pemberitahuan yang diterima bersama cek para debitur. Yang kedua adalah billing function atau fungsi penagihan. Ini fungsi penagihan ini bertanggung jawab untuk melakukan penagihan kepada para debitur perusahaan berdasarkan daftar piutang yang ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Yang ketiga adalah fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan cek dari fungsi sekretariat jika penerimaan kas dari piutang dilaksanakan melalui pos atau dari fungsi penagihan jika penerimaan kas dari piutang dilaksanakan melalui penagih perusahaan. Nah, fungsi kas ini menyetor dana kasnya yang diterima dari berbagai fungsi itu ke bank dalam jumlah penuh. Yang keempat adalah fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas dan berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang. Yang terakhir adalah fungsi pemeriksaan intern atau internal checker function. Fungsi pemeriksaan intern bertanggung jawab dalam melaksanakan penghitungan kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik. There are 4 required documents for system receiving cash from receivables. There are 1. Notification letter atau surat pemberitahuan, 2. Notification list atau daftar surat pemberitahuan, 3. Proof of bank deposit atau bukti setor bank, 4. Receipts atau kwitansi. Jadi, surat pemberitahuan itu dibuat oleh debitur untuk memberitahukan pembayaran yang telah dilakukannya. Surat pemberitahuan biasanya berupa tembusan bukti kas keluar yang dibuat oleh debitur yang disertakan dengan cek yang dikirimkan oleh debitur melalui penagih perusahaan atau
atau pos. Yang kedua adalah daftar surat pemberitahuan. Daftar surat pemberitahuan merupakan rekapitulasi penerimaan kas yang dibuat oleh fungsi sekretariat atau fungsi penagihan. Jika penerima kas dari piutang perusahaan dilaksanakan melalui pos, fungsi sekretariat bertugas membuka amplop surat memisahkan surat pemberitahuan dengan cek dan membuat daftar surat pemberitahuan yang diterima setiap hari. Yang ketiga adalah bukti setor bank atau proof of bank deposit. Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas yang diterima dari piutang ke bank. Bukti setor dibuat 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank bersamaan dengan penyetoran kas dari piutang ke bank. Yang keempat adalah kwitansi. Dokumen ini merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran utang mereka. Alright, now we discuss about internal control element atau unsur pengendalian intern. Unsur pengendalian internal itu terdiri dari tiga bagian. Untuk bagian pertama adalah organization, which is accounting function must be separate from the ticker function and cash receipt function. Artinya, fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi penerimaan kas. Untuk menciptakan internal check, fungsi penagihan yang bertanggung jawab untuk menagih dan menerima cek atau uang tunai dari debitur harus dipisahkan dari fungsi penerimaan kas yang bertanggung jawab untuk melakukan endorsement cek dan menyetor cek dan uang tunai hasil ke penagihan rekening giro perusahaan di bank. Selanjutnya adalah cash receipt function must be separate from accounting function. Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi tidak boleh digabungkan dengan fungsi penyimpanan untuk menghindari kemungkinan penggunaan catatan akuntansi untuk menutupi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Yang bagian kedua adalah recording procedure authorization system atau sistem otorisasi prosedur pencatatan. There are 1. Debtors are required to make payments in the form of checks on behalf of or by way of bookkeeping, billiard giro. Artinya adalah debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau dengan cara pemindah bukuan giro biliar. Untuk menghindari penerimaan kas dari debitur jatuh ke tangan pribadi karyawan, perusahaan mewajibkan para debiturnya untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan cek atas nama perusahaan atau dengan menggunakan giro biliar untuk pemindah bukuan. Then, billing function performs billing only on the basis of the list receivables to be billed created by the accounting function. Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Kegiatan fungsi penagihan harus dicek melalui sistem akuntansi. Fungsi penagihan hanya melakukan penagihan atas dasar daftar piutang yang telah jatuh tempo yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Dengan demikian, fungsi penagihan tidak mungkin melakukan penagihan piutang dari debitur, kemudian menggunakan uang hasil penagihan tersebut untuk kepentingan pribadi untuk jangka waktu tertentu. Then, the crediting of the helper
accounts receivable by the accounting function, receivable section, must be based on a notification letter originating from the debtor. Dalam artinya adalah pengkreditan akun pembantu piutang oleh fungsi akuntansi bagian piutang harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasal dari debitur. Piutang adalah aset perusahaan. Pengurangan terhadap piutang yang dicatat dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen yang sah. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar adalah yang andal untuk mengurangi piutang adalah surat pemberitahuan remittance advance yang diterima dari debitur bersama dengan cek. And the third one, healthy practice atau praktik yang sehat, which is the result of the cash calculation should be recorded in the news of how the cash is calculated and paid in the full to the bank immediately. Hasil penghitungan kas direkam dalam berita acara penghitungan kas dan direktur disetor penuh ke bank dengan segera. Jika perusahaan menetapkan kebijakan bahwa semua kas yang diterima disetor penuh ke bank dengan segera, maka kas yang ada di tangan bagian kasa pada suatu saat terdiri setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Then, savers and cashier must be insured. Fidelity bond insurance. Dalam artinya adalah para penagih dan kasir harus diasuransikan. Manusia seringkali tergoda oleh situasi yang melingkupi pada suatu saat tertentu. Untuk menghadapi kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan, bagian kasa dan penagih, karyawan yang langsung berhubungan dengan uang perusahaan ini perlu diasuransikan. Sehingga jika karyawan yang diserahi tanggung jawab menjaga uang tersebut melakukan kecurangan, asuransi akan menanggung risiko kerugian yang timbul. And the third one, cash on the go, both in the hands of kasa and in the hands of corporate investor, must be insured. Cash in safe and cash in transit insurance. Dalam artinya adalah kas dalam perjalanan baik yang ada di tangan bagian kasa maupun di tangan penagih perusahaan harus diasuransikan. Untuk melindungi aset perusahaan berupa uang yang dibawa oleh penagih, perusahaan dapat menutup asuransi cash in transit untuk melindungi aset kas yang ada di tangan bagian kasa. Perusahaan dapat menutup asuransi cash in safe. Kemudian kita akan menjelaskan tentang flowchart of cash receiving system document from receivable. Dalam artinya adalah bagian alir dokumen sistem penerimaan kas dari piutang. Yang pertama adalah sistem penerimaan kas dari piutang melalui penagih perusahaan. Dapat kita lihat di bagian tersebut bahwa bagian penagihan melaksanakan penagihan piutang berdasarkan daftar piutang yang dibuat oleh bagian piutang atas dasar kartu piutang atau arsip faktur yang belum dibayar. Hasil penagihan dari debitur dilaporkan oleh bagian penagihan melalui daftar surat pemberitahuan. Nah, daftar surat pemberitahuan tersebut dilampiri dengan surat pemberitahuan diserahkan oleh bagian penagihan kepada bagian piutang. Bagian piutang membandingkan hasil penagihan yang dilaporkan dalam daftar surat pemberitahuan dengan daftar piutang yang ditagih. Dengan cara ini, kegiatan bagian penagihan dicek oleh bagian surat piutang. Kemudian daftar surat pemberitahuan dilampiri cek beserta yang diserahkan oleh bagian penagihan ke
ke bagian kasa. Bagian kasa melakukan endorsement atas cek dan kemudian menyetorkan cek ke bank. Kemudian adalah sistem penerimaan kas dari piutang melalui pos. Dalam sistem ini harus melalui pos dilaksanakan dengan prosedur berikut. 1. Bagian penagihan mengirim faktur penjualan kredit kepada debitur pada saat transaksi penjualan kredit terjadi. Kedua, debitur mengirim cek atas nama yang dilampiri surat pemberitahuan melalui pos. Ketiga, bagian sekretariat menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan dari debitur. Yang keempat, bagian sekretariat menyerahkan cek kepada bagian kasa. Yang kelima, bagian sekretariat menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. Yang keenam, bagian kasa mengirim kwitansi kepada debitur sehingga tanda terima pembayaran sebagai tanda terima pembayaran dari debitur. Yang ketujuh, bagian kasa menyetorkan cek ke bank setelah atas cek tersebut dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang. Yang kedelapan adalah bank perusahaan melakukan clearing atas cek tersebut ke bank debitur. Jadi jika penerimaan kas dari piutang dilaksanakan melalui pos, maka bertanggung jawab untuk menerima surat cek adalah bagian sekretariat. Bagian ini membuat daftar surat pemberitahuan dan menyerahkan cek dilampiri dengan daftar surat pemberitahuan kepada bagian kasa dan menyerahkan daftar surat pemberitahuan yang dilampiri dengan surat pemberitahuan kepada bagian piutang. Bagian kasa melakukan endorsement atas cek dan menyetorkan cek ke bank. Bagian piutang mencatat pengurangan piutang ke dalam kartu piutang berdasarkan surat pemberitahuan dari debitur. Yang terakhir adalah penerimaan kas dari piutang melalui lockbox collection plan. Dalam bagian tersebut, terlihat pengumpulan penagihan piutang dari pelanggan dilakukan oleh perusahaan dengan menyediakan PO Box di lokasi terdekat dengan tempat tinggal atau tempat usaha pelanggan. Setiap hari, bank ditunjuk oleh perusahaan diberi wewenang untuk membuka PO Box dan membuka surat-surat dari pelanggan yang berisi cek dan surat pemberitahuan. Cek yang diterima oleh bank kemudian proses clearingnya dan atas dasar hasil clearing tersebut, bank menerbitkan nota kredit. Bank membuat daftar surat pemberitahuan 2 lembar dan mengirimkan daftar surat pemberitahuan dan surat pemberitahuan serta nota kredit ke bagian sekretariat perusahaan. Bagian sekretariat mendistribusikan daftar surat pemberitahuan dan surat pemberitahuan ke bagian piutang untuk pencatatan berkurangnya piutang kepada debitur yang bersangkutan. Daftar surat pemberitahuan dan nota kredit ke bagian jurnal untuk pencatatan penerimaan kas di dalam jurnal penerimaan kas. Sekian, terima kasih telah mengikuti presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.